Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakia SH.MH dengan NIDN 0917089205. Saya merupakan salah satu dosen di program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah kriminologi dengan mengambil satu topik di minggu ke-13, yakni regulasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Diharapkan mahasiswa mampu menilai fenomena kejahatan di mana korban memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Hal itulah yang menjadi dasar saya memilih metode pembelajaran yang akan saya jelaskan. Mata kuliah Hukum Kriminologi merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan 2 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini bersifat interdisipliner, di mana mahasiswa diajak mengkaji fenomena kejahatan bukan hanya dari sisi norma hukum pidana semata, melainkan dari sudut pandang sosiologis, psikologis, serta yuridis, di mana ada 3 fokus utama mata kuliah ini. Yang pertama, kriminologi tentang kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat. Kedua, viktimologi tentang korban dalam terjadinya kejahatan. Yang terakhir, hukum pidana sebagai kerangka penyelesaian masalah. Mata kuliah ini memiliki prasyarat pengantar ilmu hukum dan hukum pidana. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang pertama, CPL 1, mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas dengan penuh integritas, berlandaskan akhlak mulia, serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaan. Yang kedua, mampu menganalisis dan menelaah secara kritis faktor penyebab terjadinya kejahatan baik dari biopsikologis maupun sosiologis, serta mengevaluasi tipologi korban, perlindungan hukum, serta dinamika hukum korban-korban pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Adapun CPL ketiga, mampu merumuskan, mengkonsepkan, dan mengaplikasikan solusi hukum yang berkeadilan, khususnya melalui rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana guna memulihkan hak-hak korban kejahatan. Pada mata kuliah ini ada 5 CPMK yang diharapkan mampu dicapai mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, serta keterkaitan antara kriminologi dan viktimologi dalam ruang lingkup hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi serta menganalisis teori kriminologis berbasis faktor biologis, genetika, dan kecacatan psikologis sebagai faktor penyebab kejahatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori kriminologi kontemporer berbasis sosiologis, yakni struktur sosial, subbudaya kekerasan, asosiasi diferensial, serta kontrol sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep viktimologi yang meliputi urgensi pembelajarannya, pengklasifikasian tipologi korban berdasarkan pandangan para ahli, serta prinsip pelindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana, serta merumuskan penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
Pada minggu ke-13, fokus pembelajaran yakni sub CPMK 9, yaitu mahasiswa mampu menilai fenomena kejahatan di mana korban memiliki kontribusi victim perpetration terhadap terjadinya tindak pidana. Pada kali ini, bahan kajian saya menjadi 3 komposisi materi utama. Yang pertama, viktimologi dan kedudukannya, korban dalam kejahatan. Saya menjelaskan penyebab seseorang menjadi korban, dampak yang dialami korban, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Yang kedua, victim perpetration dalam perspektif kriminologi, kondisi ketika tindakan atau perilaku korban ikut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Yang ketiga, pelindungan hukum korban kejahatan era digital, di mana mahasiswa diajarkan memahami kedudukan korban dalam kejahatan melalui perspektif viktimologi, sehingga mampu menganalisis hubungan antara pelaku dan korban serta pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Nah, adapun beberapa materi kuliah diperoleh dari buku dan artikel yang relevan, yang terdiri dari buku Topo Santoso dan Eva Ajani Sulfa, Kriminologi edisi revisi, serta artikel ilmiah saya yakni Legal Protection for Victims of Cyberspassing Doxing in Digital Age, serta Hak Korban dalam Restoratif Justice atas implementasi Perpol nomor 8 tahun 2021. Adapun metode pembelajaran yakni saya menggunakan kerangka dia, delivery, interaction, dan assessment atau penyampaian, interaksi, dan penilaian. Di mana delivery penyampaian saya menggunakan kombinasi flipped classroom. Sebelum kelas dimulai, mahasiswa wajib membaca literatur terkait kontribusi victim perpetration terhadap terjadinya tindak pidana, serta regulasi dan pelindungan hukum terhadap korban kejahatan. Di kelas, saya menyampaikan materi menggunakan interaktif slides. Yang kedua, interaksi, yaitu bagaimana kemudian proses pembelajaran tidak hanya satu arah, melainkan 2 arah dengan cara diskusi, tanya jawab untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, penilaian, di mana penilaian dilakukan berupa evaluasi untuk bagaimana mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal, serta dilakukan penilaian secara objektif dan transparan. Nah, adapun kriteria penilaiannya, di mana mata kuliah kriminologi ini diberikan kepada mahasiswa selama 16 kali pertemuan. 1. Pertemuan untuk evaluasi pembelajaran tengah semester atau mid-test, dan 1 lagi untuk pembelajaran akhir semester atau ujian akhir semester. Nah, pada mata kuliah ini saya memberikan penilaian dengan mengacu pada 4 aspek. Yang pertama, kehadiran 25%, keaktifan di kelas 15%, formative assessment yang terdiri dari kuis 5%, tugas 10%, tugas lainnya 5%. Sedangkan untuk summative assessment atau ujian tengah semester 20%, dan begitu juga untuk ujian akhir semester 20%. Nah, akumulasi dari keempat aspek penilaian tersebut diberikan bobot 100, yang artinya mahasiswa mencapai rentang skor untuk memperoleh nilai maksimal, yaitu pada mata kuliah kriminologi. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mekanisme perkuliahan mata kuliah Hukum Kriminologi yang saya ampu pada program studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, selanjutnya terkait dengan proses perkuliahan, berikut saya sajikan video pembelajaran pada mata kuliah Kriminologi. Billahi fisabilillah, fasabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat, inayah dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kemudahan untuk melanjutkan perkuliahan kita di siang hari cerah ini di mata kuliah kriminologi. Serta tak lupa juga kita lantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang korban atau viktimologi. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kriminologi. Nah, kalau kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Sedangkan kalau korban, viktimologi, ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Ini merupakan bagian dari ilmu hukum pidana. Jadi kriminologi, kalau kita mempelajari kriminologi, biasanya kita juga mempelajari tentang viktimologi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar viktimologi. Nah, Ibu mau review dulu pembelajaran minggu lalu. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa sih urgensi dari viktimologi? Silakan angkat tangannya. Oke, Faizal. Baik, Om bisa menjawab. Viktimologi penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami mengapa seseorang menjadi korban kejahatan, bagaimana mencegah terjadi korban baru, dan bagaimana memberikan perlindungan yang adil kepada korban. Nah, terima kasih, jawaban dari Faisal sudah sangat tepat. Nah, seingat Ibu, minggu lalu juga kita mempelajari tentang tipologi atau jenis-jenis korban. Ada yang mau mereview materi minggu lalu? Oke, silakan Putri. Untuk tipologi itu ada dua menurut Benjamin Mendelssohn. Yang pertama, korban tidak bersalah ataupun innocent victim, yaitu korban sama sekali tidak berperan dalam terjadinya kejahatan. Kita bisa ambil contoh ketika anak kecil yang menjadi korban penculikan. Dan kemudian yang kedua yaitu korban karena kelalaian sendiri. Jadi korban tidak sengaja memberi kesempatan kepada pelaku. Contohnya seperti lupa ataupun untuk mengambil kunci motor, lupa untuk mengunci motor. Yang kedua membagikan kode kepada anak. Ya, betul. Contoh yang paling sederhana misalnya Ayu Wulandari lupa handphonenya dia taruh di kelas, terus hilang. Kenapa hilang? Karena dari kelalaiannya Ayu dia simpan handphone Pro Max-nya sehingga ada celah untuk menjadi korban kejahatan. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yakni regulasi dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Nah, diharapkan dalam pertemuan ini, pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menilai fenomena kejahatan, di mana korban memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana atau biasa disebut dengan victim reputation. Nah, apa bahan kajiannya? Kita akan mempelajari tentang aturan-aturan apa saja sih yang mengatur tentang regulasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Jadi seimbang ya, beberapa pertemuan kita sudah mempelajari kenapa orang melakukan kejahatan, faktor-faktor apa saja sehingga orang bisa berbuat jahat. Teori Lombroso, muka seperti ini ya, walaupun tidak relevan ya digunakan, tapi ya secara pribadi ya kita wajib mempelajari. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang dari sisi korban. Kenapa
korban karena selama ini beberapa tahun terakhir ini negara terlalu fokus ke pelaku, ke kriminologi. Nah, di satu sisi ya kita juga butuh tentang urgensi atau aturan-aturan hukum kenapa korban berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Jadi lahirlah ilmu viktimologi yang mempelajari tentang korban kejahatan. Nah, didefinisikan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, apalagi mental, apalagi oleh suatu tindak pidana. Nah, ini saya rasa kalian sudah pahami ya, karena kita sudah mempelajari minggu lalu definisi dari viktimologi serta tujuannya atau urgensinya yang sudah direview kembali oleh Faisal. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa korban harus dilindungi? Kenapa kira-kira? Karena Indonesia adalah negara hukum di mana kita menerapkan asas equality before the law. Apa artinya? Oke, pintar. Semua sama di mata hukum. Baik pelaku, kriminal, korban kejahatan, semua berhak dapat perlindungan hukum. Dalam kasusnya misalnya, si Akbar menjadi tersangka pelaku kejahatan. Di satu sisi, Akbar diancam hukuman 15 tahun penjara. Tapi Akbar tidak mampu menyewa pengacara atau lawyer, advokat. Nah, diberilah. Negara memberi perlindungan hukum seperti apa? Silakan gunakan pengacara gratis atau layanan bantuan hukum gratis atau LBH ya, familiar, kita biasa singkatnya dengan LBH. Nah, dengan modal apa? Surat keterangan tidak? Ya, silakan. Siapapun itu, kalau misalnya ada keluarga kalian lagi berhadapan dengan hukum, terus tidak mampu secara finansial, ada surat keterangan tidak mampunya dan dia butuh bantuan hukum, silakan datangi layanan bantuan hukum. Nah, sedangkan di satu sisi untuk korban kejahatan, salah satu bentuk perlindungan hukumnya negara membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Nah, di sana siapapun itu korban kejahatan berhak datangi LPSK, bisa dikasih konseling, disembunyikan identitasnya, apalagi itu kayak korban pemerkosaan yang kalian tahu yang lagi viral sekarang kasusnya Taufik. Nah, itu ya korbannya berhak mendapat bantuan hukum, berhak dilindungi oleh negara. Salah satunya tuh LPSK hadir memberikan bantuan moral, konseling sampai sembuh. Terus negara, info terakhir, Menteri Kesehatan akan membantu seorang siapa? Mbak Evi ya, siapa namanya saya lupa, akan memberi layanan kesehatan secara gratis, dioperasi mukanya. Terus Hotman Paris memberi bantuan hukum secara gratis. Terus total bantuannya itu finansialnya ya, walaupun kerugian yang diakibatkan tindak kejahatan Taufik itu tidak bisa dinilai. Setahu saya bantuannya itu sudah ada miliaran ya. Tapi kan kalau ditakar kerugian yang dialami selama 3 tahun, fisik, mukanya mental, rasa traumanya itu tidak sebanding dengan nilai nominalnya. Iya, karena kan mukanya tuh ya, kalian pasti update kan di media sosial, bapaknya tuh sampai rela hirup itu belatung dari kepalanya. Nah, bagusnya sekarang pemerintah itu sudah konsen ke korban kejahatan. Yang terakhir, regulasi perlindungan hukum di KUHP nasional terbaru, Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Di mana di KUHP baru memperkuat orientasi perlindungan korban melalui restitusi, pemulihan korban,
keadilan restoratif, serta perlindungan kelompok rentan. Nah, kalau restoratif itu apa? Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, kalau kelompok rentan seperti apa? Anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Nah, sekarang kita diskusi ya. Ibu beri satu contoh kasus. Nah, Ani dan Budi saling menghina di media sosial selama beberapa minggu. Nah, Budi kemudian menyebarkan alamat rumah dan nomor telepon Ani ke publik. Pertanyaan, Ibu bertanya, siapa korban dan siapa pelaku? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Saya Oke, silakan Hafiza. baik ibu dalam cerita di atas mana menjadi korban adalah Ani. Kenapa? Karena data pribadi Ani seperti alamat rumah dan nomor telepon disebar tanpa seizinnya. Kemudian yang menjadi pelakunya yaitu Budi. Karena Budi melakukan tindakan penyebaran data pribadi milik Ani ke publik ibu. Ya, jawaban Hafiza tepat sekali. Yang dilakukan Budi adalah doxing, menyebarkan alamat rumah dan nomor telepon Ani ke publik. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah terdapat victim reputation? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Caca. Ya ibu, terdapat victim reputation. Reputation, oke. Ani ikut berkontribusi terhadap munculnya konflik karena terlibat atau saling menghina Budi selama beberapa buku. Oke, jawabannya benar ya. Apakah terdapat victim reputation? Nah, di mana Ani dan Budi saling menghina di media sosial, terus Budi kemudian menyebarkan alamat rumah dan nomor telepon Ani ke publik. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban doxing? Ada yang mau menjawab? Oke, Saudari Nurni. Korban doxing itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti perlindungan data pribadi, di mana data pribadi korban itu harus dilindungi. Terus korban itu berhak untuk melaporkan pelaku dan korban juga berhak untuk meminta penghapusan konten tersebut. Korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi? Terus korban juga berhak untuk mendapatkan kerugian atau mendapatkan kompensasi. Ya, jawaban dari Nurmi sudah benar ya. Tadi di jawaban Nurmi itu sudah merangkum dari KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada membahas tentang restitusi, pemulihan korban, keadilan restoratif, serta perlindungan korban rentan. Jadi sekali lagi saat ini negara tidak fokus lagi terhadap pelaku kriminal, tapi juga sudah fokus terhadap korban kejahatan, di mana sudah ada aturan yang mengatur tentang apa sih regulasi tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, atau ada lembaga khusus yang menangani tentang korban kejahatan, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, bagaimana, ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, materi saya anggap cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-14. Billahi fisabilillah fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.